Ya, termasuk Kapolri ya, Listio Sigit. Ya, jadi saya menduga akan ada sampai 8 orang di reshuffle begitu, Bung. Jadi ini sebenarnya harapan banyak pihak juga. Termasuk kemudian kan setelah pertemuan Dasko dengan Rocky Gerung dan lain-lain, saya sudah memperkirakan bahwa ini sebuah step yang tidak akan lama lagi akan ada pertemuan Prabowo dengan Megawati. Perkiraan saya ternyata terjadi, betul kan? Jadi menurut saya Prabowo justru juga sudah belajar dari Jokowi. Misalnya pujian-pujian tapi bisa diartikan dengan logika terbalik. Atau dia menepuk-nepuk seorang pejabat lebih lama daripada pejabat yang lain, ya berarti mungkin Prabowo sedang berpikir keras mau diapakan orang ini. Seperti pada lawatan kemarin kunjungan kerja. Perhatikan itu semiotika politiknya, bagaimana Prabowo cukup lama menepuk pundaknya Listio Sigit. Saya pikir oh ini artinya tanda-tanda akan segera diganti. Kalau saya melihatnya memang Prabowo menempatkan orang-orangnya untuk menempel ke sejumlah menteri yang diduga loyalitasnya itu menjadi loyalitas ganda. Anda coba perhatikan bagaimana terkejutnya kita semua ketika PAN mengklaim bahwa ada 9 kader PAN di dalam kabinet. Karena beberapa menteri akhirnya seperti Sakti Trenggono segala macam masuk ke dalam partai politik PAN. Dipankan pokoknya. Dipankan. Artinya menurut saya, apakah kemudian Prabowo nyaman dengan kondisi seperti ini? Tidak nyaman tuh. Nah, makanya menurut saya akan ada reshuffle terutama juga menteri dari Partai Amanat Nasional ini tuh. Ya, ini kita bicara langsung to the point ya, biar karena pemirsa juga pengen tahu, kita to the point juga. Menurut Anda ya, kalau April ini akan ada reshuffle, siapa yang kira-kira paling besar dalam tanda kutip peluangnya untuk di reshuffle gitu? Anda mungkin bisa urutkan, kalau bisa 5-5, bisa 10-10, silakan. Iya, ya setidak-tidaknya 8 menteri yang kemarin mengunjungi Prabowo Subianto itu patut diduga mengunjungi Jokowi. Dilakukan reshuffle. Iya, mengunjungi Jokowi maksud saya ke Solo, itu patut diduga akan di reshuffle. Nama-namanya bisa dicek ya. Coba kita cek satu-satu. Wahyu Sakti Trenggono. Satu. Kemudian Sri Mulyani. Iya, Sri Mulyani. Kemudian Bima Arya Sugiarto. Bima Arya. Siapa lagi? Budi Ari. Budi Ari. Iya. Zulhas juga. Zulhas juga. Pratikno. Pratikno. Iya. Sudah 6. Terus siapa menteri perumahan atau siapa namanya? Si Marwarar Sirait. Bukan, Suwarji. Siapa itu? Sorry, bukan perumahan. Menteri Perhubungan. Siapa? Bukan, lupa saya. Oke. Ada dari nama-nama itu. Dari nama-nama itu akan kena, termasuk Bahlil ya rupanya. Nah ini saya kira
Prabowo. Oh, Bahlil juga mengunjungi Jokowi ya? Mengunjungi Jokowi itu tidak nyaman. Bahkan dengan pesawat pribadi. Ya, termasuk Kapolri ya, Listio Sigit. Ya, jadi saya menduga akan ada sampai 8 orang di reshuffle begitu, Bung. Jadi ini sebenarnya harapan banyak pihak juga gitu ya. Nah, kemudian menurut saya situasi yang seperti Anda katakan pertemuan Dasko dengan Syahganda Nasution, Jumhur Hidayat. Syahganda Nenggolan belum berubah namanya. Ya Syahganda Nenggolan kan saya bilang apa tadi? Nasution. Oh sorry, Syahganda Nenggolan maksud saya. Ferry Juliantono, kemudian Ferry Juliantono. Iya, Ferry Juliantono, kemudian Jumhur Hidayat. Nah ini dan juga Rocky Gerung. Ya, ada terakhir Egy Sujana. Ya, menurut saya ini kan menarik bagaimana pertemuan Dasko dengan kelompok yang disebut dengan kalangan oposisi begitu ya. Ya. Nah, salah satu simbol. Kalau Ferry Juliantono tidak oposisi karena dia orang Gerindra kan? Ya, itu kan dampingi Dasko kan, gitu maksud saya. Nah. Rocky Gerung itu kan belakangan kalau kita ingat pertemuan Prabowo dengan 6 wartawan senior itu kan ada yang menyebut saya bajingan tolol gitu ya. Kalau publik justru ingat bajingan tolol yang dimaksud oleh Rocky Gerung bukan kepada Prabowo Subianto gitu ya. Dia salah dia itu kepada Jokowi sebenarnya. Iya, barangkali pertemuan antara Dasko dengan Rocky Gerung CS itu untuk menyamakan bahwa yang dimaksud itu bukan Prabowo tapi Jokowi begitu. Nah, artinya memang kelompok atau orang-orangnya Prabowo ini sedang menggalang penggalangan terhadap kekuatan-kekuatan yang berseberangan dengan Jokowi. Termasuk kemudian kan setelah pertemuan Dasko dengan Rocky Gerung dan lain-lain, saya sudah memperkirakan bahwa ini sebuah step yang tidak akan lama lagi akan ada pertemuan Prabowo dengan Megawati. Perkiraan saya ternyata terjadi betul kan? Nah, terjadi. Apalagi kemudian ketika Didit Prabowo itu menjadi utusan dari Prabowo untuk mengunjungi Megawati dan Jokowi. Saya sudah perkirakan juga, berarti ini ada sesuatu yang membuat Prabowo tidak enjoy. Prabowo tidak akan mengunjungi Jokowi di bulan Syawal. Ya bulan Syawal ini udah hampir habis nih kan Bung. Tanggal 30 udah habis kan. Kira-kira begitu. Jadi kemungkinan tidak akan terjadi pertemuan Prabowo dengan Jokowi di momentum Lebaran. Biasanya kan kalau mau ke luar negeri pakai ngunjungi Solo segala macam ya. Nah, jadi saya lihat momentum pertemuan Prabowo dengan Megawati itu ada deal-deal politik. Tidak mungkin 90 menit pertemuan itu tidak ada deal-deal politik, terutama untuk mengamankan Kongres PDIP yang kemungkinan akan berlangsung di Jawa Tengah. Tapi di mana nggak tahu. Karena aneh ini kan sebenarnya tidak pernah ada sebuah partai politik yang tidak mengumumkan kapan kongresnya akan dilangsungkan, kapan dan di kota atau di wilayah mana. Ini kan terjadi nih. Berarti memang PDIP menurut saya minta jaminan dari Prabowo Subianto sebagai presiden agar kongresnya tidak diacak-acak. Seperti sebelumnya oleh Jokowi dulu. Iya, yang seperti terjadi pada Demokrat. Kan Megawati juga berpikir itu partai mantan presiden aja bisa dibegal, berarti sangat mungkin partai saya juga. Kan kira-kira dealnya seperti itu. Dan momentum ini menyatukan atau kembali merekatkan hubungan antara Prabowo dengan Megawati. Tapi
mungkin cara berpikir kita harus juga agak sabar gitu, Bung, karena seperti bagaimana membuka selimut, karena ada musuh dalam selimut itu ya Jokowi itu. Jadi pelan-pelan, jadi harus sabar cara-caranya. Jadi situasi-situasi ada dugaan ijazah palsu dan segala macam itu menjadi hiruk pikuk dinamika politik kita yang akan terus menggerogoti Jokowi hingga akhir hayatnya, karena itu tidak akan selesai begitu, Bung. Bro, tadi Anda mengatakan bahwa 8 orang itu punya potensi untuk di-reshuffle pada bulan ini. Iya. Ya. Iya. Dan itu tentu pengamatan Anda. Tapi kalau kita misalnya lihat gerakan Prabowo, saya surprise. Ternyata Prabowo bukan, dalam tanda kutip, bukan raja tega. Ketika dia membentuk kabinet, semua orang diakomodir sama dia. Ketika dia mau menyingkirkan orang seperti Hasan Nasbi, nyingkirkannya juga pelan-pelan. Nggak diganti, tapi digeser wewenangnya. Ya. Dengan sikap yang seperti itu, Anda masih yakin akan terjadi reshuffle terhadap 8 menteri setidaknya? Ataukah nanti akan terjadi sebuah situasi di mana menteri itu kemudian dikomunikasikan dulu, setelah oke di reshuffle dikasih jabatan lain? Seperti dulu Zainuddin Amali kan mundur, tiba-tiba dijadikan komut atau komisaris dari Bank Mandiri yang kita tahu penghasilannya mungkin rata-rata dengan bonus bisa 1 miliar per bulan, lebih gede daripada gaji menteri. Gimana, Bung? Iya, jadi menurut saya Prabowo justru juga sudah belajar dari Jokowi. Misalnya pujian-pujian tapi bisa diartikan dengan logika terbalik. Atau dia menepuk-nepuk seorang pejabat lebih lama daripada pejabat yang lain, ya berarti mungkin Prabowo sedang berpikir keras mau diapakan orang ini. Seperti pada lawatan kemarin kunjungan kerja. Perhatikan itu semiotika politiknya, bagaimana Prabowo cukup lama menepuk pundaknya Listio Sigit. Saya pikir ini artinya tanda-tanda akan segera diganti. Sama dengan dia memuji-muji Bahlil segala macam ya, tapi dengan ledekan gimana Bahlil Menteri Investasi. Jadi Anda menganggap itu bukan sebuah keakraban akan mempertahankan, tapi itu sebuah sign ya, sebuah warning bahwa ini orang bisa diganti gitu ya. Iya, saya akhirnya seperti itu. Pola seperti logika terbaliknya Jokowi gitu kan. Jadi kira-kira seperti itu. Karena kita juga memang momentumnya bisa bergeser, Bung Refli, karena kita kan sedang menunggu nih kapan Kongres PDIP akan berlangsung. Apakah bulan April ini atau bulan Mei? Karena itu terkait dengan kemudian Megawati sudah mempasrahkan dirinya, apabila kader terbaiknya mau diambil untuk pemerintahan, monggo-monggo aja, kan begitu. Tapi keputusan partai politik itu kan harus dideklarasikan melalui sebuah keputusan partai, melalui kongres gitu. Biasanya kan seperti itu. Posisinya berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan atau apa. Selama ini PDIP adalah salah satu partai yang menopang program-program Prabowo, termasuk bagaimana Pak Prabowo berterima kasih kepada PDIP, di mana ketua Komisi 1-nya dari PDIP Utut, ketua DPR RI-nya juga dari PDIP Puan Maharani, yang menggolkan undang-undang TNI, dan ini kan memang betul-betul diharapkan oleh Prabowo, sehingga ketika ada demo-demo masif terhadap undang-undang TNI ini juga Prabowo kemudian tidak mengindikasikan bahwa PDIP berada di belakang demo-demo tersebut, tapi adalah pihak-pihak lain. Karena itu menurut saya momentum
pengesahan undang-undang TNI juga dilihat oleh Prabowo Subianto sebagai siapa teman dan siapa lawan bagi dirinya untuk melihat peta-peta politik terdepan. Nah, ini kan 20 April ini juga sama dengan 1 bulan pengesahan Undang-Undang TNI pada 20 Maret lalu, begitu Bung. Jadi bagi Prabowo, dia tentu saja tidak akan lupa dengan alma maternya, dalam hal ini lembaga militer TNI, dan juga saya kira ada dinamika politik yang sangat kencang dengan adanya tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, di mana meminta Presiden Prabowo agar lepas dari bayang-bayang Jokowi, kan misalnya mendukung program-program asta citanya Prabowo, kecuali misalnya IKN, kecuali apalagi proyek strategis nasional, kecuali PIK 2, kemudian Rempang dan lain-lain yang berpotensi merugikan rakyat, menyebabkan gangguan lingkungan hidup dan rakyat. Jadi kan jelas, termasuk misalnya meminta agar dilakukan reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga melanggar hukum atau dalam kaitan ini diduga terjerat kasus korupsi dan juga yang terafiliasi dengan Presiden Joko Widodo. Dan yang terakhir kan sama, poin ke-8 yang juga mengerikan, berani sekali menurut saya untuk mengusulkan Gibran mengundurkan diri atau mencopot Gibran. Saya kira ada dinamika politik di bulan Syawal ini yang paling heboh ya ini, antara lain dukungan para purnawirawan, hitungan saya ya sekitar 200-an perwira tinggi ditambah 91 kolonel, dan tokohnya yang mengejutkan ada jenderal yang menjadi anutan TNI saat ini, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno yang pernah menjadi Wapres, Panglima ABRI, kemudian juga Kasat, Wakasat, Pangdam Jaya, Pangdam Sriwijaya, Kasdam Udayana, lengkap lah. Dan ini kan tokoh yang bersahaja dan paling senior, usianya 90 tahun, gitu, dianggap yang paling senior, begitu Bung. Ini tentu saja sebuah tamparan juga bagi Prabowo Subianto, ditegur oleh seniornya, dan rata-rata penanda tangan itu usianya sudah 70-80 tahun, Bung Refli. Oke,